mau ngucapin terima kasih banyak buat sedulur karena Sinless udah 100.000 subscriber. Wah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Dukung kami terus ya lur ya, karena kami bakal selalu kasih konten-konten yang menarik buat kalian. Semenarik film yang mau aku bahas kali ini. Penasaran kan? Di sini aku ceritain. Assalamualaikum lur, terima kasih udah klik video ini. Balik lagi sama aku Nafa di Enyang Review. Film ini berjudul Don't Move yang rilis tanggal 25 Oktober kemarin di Netflix. Nah, dari judulnya aja nih udah bikin penasaran ya. Emang kenapa kalau kita bergerak? Buat yang gak mau kelamaan nonton filmnya karena kudu langganan Netflix dulu, di video kali ini aku mau ceritain nih alur lengkap filmnya kayak gimana. Tentu saja bakal full spoiler, tapi kalian harus nonton sampai akhir karena ending film ini sangat-sangat di luar Nurul. Langsung aja check it out. Kita di film ini adalah Iris, seorang ibu muda yang lagi berduka atas kematian anaknya. Subuh-subuh dia pergi sendirian ke sebuah tebing di kawasan Taman Nasional. Itu adalah lokasi di mana anaknya kecelakaan lur. Di sana ada sebuah pohon yang jadi semacam tugu peringatan kematian gitu. Terus Iris naruh sebuah kapal mainan warna merah punya anaknya di situ, dan dia kemudian berdiri di pinggiran tebing. Buat apa? Yap, dia pengen mengakhiri hidupnya lur. Tapi pas sebelum lompat tiba-tiba muncul seorang pria. Sungguh hari yang indah, gitu katanya. Gara-gara itu si Iris jadi batal lompat dong. Si pria itu lalu memperkenalkan dirinya bernama Richard. Nah, dia ini malah curhat lur di situ. Dia cerita dulu dia punya pacar namanya Chloe yang meninggal gara-gara kecelakaan. Nah, karena kecelakaan itu juga si Richard ini jadi cedera, nggak bisa gerak, benar-benar yang lumpuh berbaring di rumah sakit selama 2 bulan lebih. Mendengar curhatan si Richard, si Iris juga kepancing dong, kepengen cerita. Dia cerita lah akhirnya waktu itu tuh dia sama suaminya lagi ngukir inisial nama mereka di pohon yang tadi itu. Ini kayak zaman waktu sekolah ya lur ya, ngukir di meja kelas I love you Z terus dikasih lope-lope. Siapa yang suka kayak gitu dulu? Anyway, mereka ini nggak sadar ketika anak mereka yang lagi mencari ranting ini tiba-tiba plung. Iris itu hancur banget sampai dia tuh kepengen nangis aja nggak bisa katanya. Nah, terus si Richardnya bilang, hancur bukan berarti nggak ada harapan. Disitulah si Iris ini kemudian merenung dan memutuskan untuk turun pulang bareng si Richard. Gak jadi metong. Itu awalnya fine kan, Richard ini kelihatannya baik, ramah, tidak mengancam. Tapi justru itulah jebakannya lur. Sampai di bawah itu gara-gara mobilnya Richard parkirnya ini mepet banget sama mobilnya Iris. Si Irisnya jadi susah masuk dong. Padahal itu parkiran luas banget coy, tapi dia tuh mepet banget itu parkir mobilnya. Nah, lagi posisi kejepit gitu, susah masuk, si Richardnya tiba-tiba ngedeket dan langsung nyetrum si Iris sampai dia pingsan. Sadar-sadar Iris udah di dalam mobil, tangan sama kakinya diikat, dan katanya itu mau dibawa ke Richard ke sebuah kabin terpencil di tengah hutan untuk menghabiskan akhir pekan bersama. Serem banget ya sih. Untungnya Iris itu sempat bawa pisau lipat gitu lur. Terus dia diem-diem motong tali di pergelangan tangannya sambil ngajak ngobrol si Richard biar perhatiannya itu teralihkan. Dan di situ Richard bilang ternyata Iris ini bukanlah korban pertama. Gila banget. Setelah tangannya berhasil lepas, Iris langsung nyerang Richard yang bikin mobil mereka nabrak pohon. Pas mobilnya berhenti, Iris langsung keluar dari sana dan cepet-cepet motong tali yang ada di pergelangan kakinya. Terus dia mau kabur. Tapi Richard nunjukin 1 jarum suntik. Katanya Iris ini udah disuntikin obat yang bakal bikin dia lumpuh sekitar 20 menit lagi. Iris langsung larilah ke hutan, sedangkan Richard ngikutin santuy aja di belakang karena dia tahu efek obatnya itu bakal cepet bekerja. Si Richardnya bilang, "Woi, jangan banyak gerak, kalau lari malahan mempercepat reaksi obatnya." Ya logika aja ya, siapa yang gak mau kabur di posisi kayak gitu ya gak sih lur? Sampai ketika Iris udah hampir sepenuhnya lumpuh, dia menyeburkan diri ke sungai, terus ngapung ke bawah arus, dan dengan sisa-sisa kemampuannya dia pun menepi ke daratan. Di situ Iris ditemuin sama seorang kakek-kakek bernama Bill, dan posisi itu Iris udah full lumpuh kecuali matanya doang dia masih bisa ngedip. Pas ditanyain sama Bill, si Iris cuma bisa ngedip 1 kali buat iya, dan
dan ngedip 2 kali buat enggak. Aku di sini udah overthinking banget. Aduh, ini ada kakek-kakek tua. Jangan-jangan dia kakek-kakek freak ya kan? Mana si Iris nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi syukurnya si Bill adalah orang yang baik, lur. Dia bawa Iris ke dalam rumahnya pakai gerobak dorong yang biasa buat berkebun itu. Terus dia mau nelfon 911. Tapi mendadak Richard muncul ketok-ketok rumahnya Bill. Di situ dia kayak dibikin memelas gitu, pura-pura ngos-ngosan, pura-pura capek. Dia ngakunya adalah Andrew yang lagi nyari istrinya karena abis kecelakaan. Aduh, sumpah itu pinter banget dia aktingnya di situ, lur. Tapi tuh si Bill untungnya nggak bilang si Iris ada di situ, disembunyiin di belakang sofa. Karena si Bill nggak langsung percaya, dia tanya-tanyain lah itu si Andrew ya kan, apa yang terjadi dan sebagainya. Sampai di titik Bill nyadar, wah ini cowok ngebohong nih. Cuma dia masih stay cool aja gitu kan, kayak ya udah Matt cari ya, ini kan hutannya luas jadi good luck deh. Nah disitulah Andrew alias Richard ini nunjukin aslinya. Dia terus mojokin si Bill, dia bilang kayak, katakan dia di mana. Soalnya dia tuh ngeliat si gerobak dorongnya ada di dalam rumah. Karena kan biasanya kalau di sana mungkin gerobak dorong itu ada di dapur atau enggak di halaman rumah gitu kan. Nah ini di dalam. Nah karena si Billnya udah kepepet gitu ya, dan dia udah kebanjur nggak percaya nih sama si Richard, si Bill nyerang lah si Richard. Di situ mereka gelut, tapi akhirnya Richard ini nusuk si Bill sampai dia metong. Dan buat menyembunyikan jejak pembunuhannya itu, dia ngebakar lah seluruh rumah itu termasuk si Bill. Wah di situ aku deg-degan banget ya, lur. Si Iris ini posisinya masih di belakang sofa, dia nggak bisa ngapa-ngapain kan. Dia berusaha ngegerakin jarinya tuh susah banget. Tapi dipikir-pikir tuh emang bego juga ya si Richard. Meskipun dia psikopat, tapi dia ngebakar rumahnya Bill otomatis bakal mengundang warga-warga lain ya kan. Ternyata si Richard ini bilang itu adalah pertama kalinya dia membunuh pria. Makanya mungkin dia bingung banget gitu ya. Yang penting udahlah lenyap aja dulu. Nah si Iris ini terus berusaha ngegerakin jarinya buat ngasih kode, ini loh dia di sini gitu. Kayak ya udahlah yang penting dia pergi dulu, dia keluar dulu dari rumah itu daripada mati kebakar ya kan. Urusan dia sama Richard pikir nanti. Akhirnya dengan ngasih kode narikin gorden di jendela itu, si Richard akhirnya berhasil nemuin dia, dan mereka pun pergi menggunakan truk atau mobil baknya si Bill. Di jalan Richard ditelepon sama anak istrinya. Kaget juga aku, lur. Ternyata dia udah punya istri dan anak, coy. Mana kayak keluarga cemara gitu ngobrolnya. Mereka nggak tahu aja ini si Richard ini lagi nyekap cewek dan abis kebakar kakek-kakek. Waduh, gila ya. Nah, lanjut jalan karena bensinnya habis, Richard menepi dulu lah ke sebuah pom bensin. Nah, posisinya di sini Iris tuh kayak udah hampir pulih dari kelumpuhannya. Dia berusaha ngebuka sabuk pengaman sama ngebuka pintu gitu ya, dan sempet tatap-tatapan juga sama seorang bocah dan ibunya. Tapi ya udah gitu aja. Ibarat di situ tuh ada banyak banget orang yang bisa aja nolongin dia, tapi dianya tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Buat mengeluarkan suara aja tuh susah banget, lur. Pokoknya usaha Iris di situ tuh gagal sampai si Richard itu balik lagi, dan mereka OTW lah ke mobil yang nabrak pohon yang di awal itu. Di sana pas Richard lagi masang semacam kail gitu buat ngederek mobil, tiba-tiba pak polisi muncul. Wah, di sini aku lega banget. Akhirnya kita memiliki harapan untuk selamat ya, lur ya. Di situ pak polisi minta lihat SIM-nya Richard. Dia ngaku di situ Andrew atau Andy, tapi emang kayaknya itu nama aslinya ya, lur. Terus pas ditanyain, itu kenapa? Wah, itu istri saya lagi mabuk. Hah, mabuk pagi-pagi begini gitu, kata pak polisi. Jadi ternyata emak dari bocah yang tatap-tatapan sama si Iris waktu di pom itulah yang ngelapor polisi, lur. Wah gila ya, insting seorang ibu coy, beneran. Sampai ketika Iris ini berhasil menurunkan kaca jendela, kan bunyi gitu ya, zret gitu. Terus pak polisinya ngedeket lah. Dia pengen mendengar sendiri nih dari si Iris gitu, karena dia udah rada curiga ada yang gak beres di sini. Ketika Iris berusaha bilang tolong aku dengan suara yang berbisik, tiba-tiba pak polisinya diserang sama Richard, dipukul pakai besi kayu yang tadi itu, lur. Wah udahlah di situ nggak selamat. Pak polisinya udah diserang abis-abisan, dimasukin ke mobil, pistolnya dia tuh diambil sama Richard, dan mobilnya dibakar. Wah gila ya, ngeri banget, emang psikopat banget si Richard ini. Nah di jalan, Iris yang udah mulai sembuh dari kelumpuhannya, dia berusaha mancing Richard dengan ngatain dia gila semenjak si pacarnya atau Chloe itu mati. Terus Iris juga rada ngebujuk si Richard gitu kan, kayak ya udahlah kita ini nggak kenal, aku nggak tahu nama aslimu siapa, keluargamu siapa, rumah kamu di mana, udahlah turunin
aku aja di jalan, masalahnya selesai, gampang banget kan? Kamu juga tahu kamu pasti bakal segera ketangkep. Emang kamu nggak mau apa ketemu sama keluargamu lagi? Kamu nggak tahu loh rasanya kehilangan anak itu kayak gimana? Sampai si Richard kesulut lagi emosinya gara-gara Iris itu bilang, ingat ya Richard, hancur itu bukan berarti nggak ada harapan. Wah, emosi banget itu si Richard karena dia nih ternyata nggak suka dianggap gila atau hancur lur. Richard itu bilang setelah kecelakaan yang bikin pacarnya mati, mantan pacarnya gitu ya, dia malah merasa menemukan jati dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Terus bahkan pas pacarnya lagi sekaratul maut, si Richard itu bilang, thank you, sinting banget kan? Gara-gara kepancing emosinya dikatain begitu, jadilah perubahan rencana. Yang harusnya Iris dibawa dulu ke kabin buat bersenang-senang, tapi Richard langsung ngebawa dia ke danau, tempat dimana korban-korban sebelumnya dibuang. Dibawalah Iris ke sana dengan perahu kecil. Di situ Iris melihat Richard ini ngebawa pistol sama sebuah pisau gitu di belakang sakunya. Nah di situ Iris ini pinter ini, dia kayak nangis gitu kan, pura-pura memelas, pura-pura boleh nggak aku minta tolong untuk yang terakhir kalinya gitu katanya, tolong ambilin perahu mainan anak aku di saku celanaku please gitu, sambil nangis pura-pura dia itu udah pasrah banget lah lur pokoknya. Terus si Richard itu kayak yang ya udahlah ya, sebelum lo mati gue turutin nih gitu. Terus Richard ini ngedeket. Nah di situ si Iris berhasil ngambil pisau dan nusuk si lehernya si Richard sampai nembus lur. Ngilu banget di situ aku. Nah pas Richard mau nembak dia pakai pistol, si Iris berusaha ngegoyangin perahunya biar oleng dan Richard pun kecebur. Pas Richard mau naik lagi, si Iris langsung ngambil pistolnya yang kelempar itu dan dor. Richard ketembak dan kelelep lagi. Tapi belum sampai situ, itu gara-gara si Iris nembaknya asal, perahunya jadi bocor lur, airnya masuk ke dalam. Iris pun tenggelam dan untungnya ini timingnya tepat banget sih. Sebelum dia benar-benar kehabisan napas, efek obatnya hilang sepenuhnya. Iris bisa bergerak lagi, terus dia berenang lah ke tepian. Si Richard juga sama, dia berhasil berenang ke tepian. Wah gila ya, itu fisiknya udah ditembakin, udah ditusuk lehernya tapi bisa berenang gitu. Nah abis itu si Iris nyamperin Richard dan ketika dia lagi sekaratul maut, dia bilang apa coba? Thank you. Asik, itu slay banget. Dia bilang thank you itu menurutku karena yang tadinya dia kepengen mati banget ya, tapi gara-gara Richard menculik dia, membuat dia lumpuh, membuat dia tidak berdaya, dia akhirnya bisa lebih menghargai hidup. Dia akhirnya tahu bahwa dia ini sebenarnya pengen hidup. Udah deh selesai, plotnya emang sesimpel itu lur. Aku pribadi tuh emang suka ya sama tipe film survival begini. Apalagi dia tuh horor yang nyerangnya tuh ke psikologi manusia gitu. Nggak ada unsur-unsur supranaturalnya gitu. Jadi rasa horornya ini apa ya, menyerap banget lah sampai ke sumsum tulang gitu istilahnya. Nah menurutku film ini tuh sangat menggambarkan bahwa ternyata kengerian terbesar kita itu adalah ketika kita tidak berdaya. Cuma di sini tuh sayang banget ya lur ya, yang harusnya bisa sehoror Speak No Evil gitu. Kalian tahu kan ketika aku nge-review Speak No Evil itu hebohnya kayak gimana, karena emang sebagus itu filmnya. Nah sayang banget si Don't Move ini berpotensi bisa seasik itu filmnya, tapi karena menurutku penggarapan naskahnya masih dangkal, jadi aku di awal-awal tuh agak kesusahan gitu buat connect secara emosional sama filmnya. Kayak apa ya, banyak plot-plot yang kurang clear gitu rasanya. Contohnya, apa yang dimaksud dengan bersenang-senang di akhir pekan di kabin? Apakah si Iris ini cuman bakal dilecehkan kemudian dibunuh dan dibuang ke danau, atau dia ini bakal dimutilasi terus dijual organ-organnya gitu ya, karena saking psikopatnya si Richard gitu. Nggak ada penjelasannya. Terus apa hubungannya traumanya Richard soal si Chloe yang mati, pacarnya yang mati itu, dengan otak dia yang sekeji itu, dengan keputusan dia untuk melakukan hal-hal semacam itu gitu. Terus karena di awal Richard itu sempat mention kalau Iris ini mirip dengan Chloe. Nah apakah korban-korban sebelumnya itu yang dia pilih itu yang mirip sama mantan pacarnya aja? Yang semacam kayak gitu tuh nggak clear gitu loh rasanya. Terus menurutku adegan-adegan lumpuhnya itu juga kurang konsisten. Buat menunjukkan reaksi obatnya ini udah bekerja atau udah berkurang, itu kayak kurang meyakinkan.
Kadang ya yang aku kira Iris ini masih susah gerak, tapi dia buat ngomong aja tuh lancar gitu, terhitungnya tuh lancar. Jadi rule soal kelumpuhan, soal si obat itu dan reaksinya segala macam ini masih kurang kuat rasanya. Pas adegan ngapung juga, wah itu aku agak gimana gitu ya, karena di awal ketika Iris nyemplung ke sungai dia langsung bisa ngapung, langsung ke bawah arus. Tapi ketika dia tenggelam di danau itu yang gara-gara perahunya bocor, dia langsung tenggelam lur. Apakah ini ada hubungannya dengan konsistensi airnya gitu ya? Oh yang ini banyak kandungan garamnya, oh yang ini enggak gitu. Tapi kan nggak mungkin ya dijelasin sebegitunya, tapi itu mengganggu logika ceritanya gitu lur. Terus ini nih, buat pemilihan judulnya, ini aku rasa harusnya can't move ya, alias nggak bisa gerak. Iya, emang di awal Richard itu kan juga sempat mention jangan banyak gerak karena itu bakal mempercepat reaksi obatnya gitu. Tapi ya udah, itu aja yang menunjukkan si judulnya ini don't move, jangan bergerak. Adegan-adegan setelahnya itu aku melihatnya kurang relevan aja. Aku kira ini bakal kayak film Don't Breathe misalkan. Di film itu kan ada pria buta yang bahkan kalau kita napas aja itu dia bisa tahu, dia bisa denger gitu. Makanya kita jangan napas biar kita nggak mati. Nah yang ini jangan gerak, tapi masalahnya kita aja nggak bisa gerak coy. Ini kita lumpuh loh, lumpuh gitu. Malahan kalau kita nggak gerak ya kita bakal mati ya kan. Anyway, aku suka banget sama aktingnya Finn Wittrock yang jadi Richard. Aku ngeliat itu dia beneran kayak orang gila yang nggak mau dianggap gila. Wah, dia selain ganteng, ekspresinya main banget sih lur. Dia ini berhasil ngimbangin alur rasa di filmnya ketika lawan mainnya si Iris itu cuma diem aja. Tapi kalau yang jadi Iris, Kelsey Asbill itu menurutku jujur B aja ya. Aku kurang dapet gitu feel-nya sama dia. Kan ada tuh istilah mata juga berbicara. Nah itu, tapi sayangnya aku nggak melihat itu di aktingnya dia. Selain itu, aku juga suka banget sama sinematografinya lur. Itu nggak banyak karakter muncul, nggak banyak visual efek aneh-aneh gitu ya, tapi tetap kerasa ngeri dan sesekali dibikin merinding kita. Dengan set lokasi hutan, terus ada rumahnya Bill yang terpencil seorang diri, nggak ada tetangga, terus ada danau yang sepi banget dan itu luas banget. Kayak apa ya, berhasil membangkitkan perasaan terisolasi ketika nonton. Ditambah scoring musiknya juga bener-bener bisa membangun atmosfer menegangkan di film ini. Wah, aku nggak bisa ngebayangin sih kalau ada di posisinya Iris. Ya film-film model beginian nih yang bikin overthinking kalau sama orang baru. Takut banget gitu lur nemu orang kayak Richard. Gila ya, setan aja minder ngelihatnya. Overall, meskipun tidak sebagus dan semengerikan itu, tapi ini film lumayan lah untuk tontonan gabut. Jadi aku mau kasih skor 5 dari 10. Kalau sedulur ada yang udah nonton, gimana reviewnya dan berapa ratingnya, tulis di kolom komentar. Dan kasih aku tahu juga kalau kalian ada rekomendasi film buat di review selanjutnya. Thank you dan nonton sampai selesai. Like, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar kalian bisa update terus sama video baru kita. Dukung kita juga lewat share ya, biar aku bisa kasih terus review jujur ke kalian. Linknya ada di description box. Dan jangan lupa gabung grup Telegram Sinas, karena di sana kita bisa ngobrolin banyak hal seru. Kalian bisa scan barcode-nya di akhir video nanti. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.